Shalom warga kerajaan. Tema tentang bold before the king and bold before the king. Ya, for the king and before the king tidak berakhir pada akhir bulan ini ya. Kita melihat kehidupan dari seorang yang bold as lion, yaitu Rasul Paulus. Dulu namanya Saul, menjadi Paul. Paul artinya kecil. Mungkin memang bentuk tubuhnya kecil. Size doesn't matter, but faith matters. Dalam Filipi 1:12, latar belakang dia ada di penjara, saudaraku. Penjara di Roma, dan dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi yang Tuhan pakai dia untuk mendirikannya. Dalam ayat 12, aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, penganiayaan ini dan hukuman mati yang dijatuhkan atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana, perhatikan, dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. He's not the prisoner of Rome, he's the prisoner of Christ. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Karena pempenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Apa yang terjadi pada saudara Muhammad Kace, Saifuddin Ibrahim, saudaraku, itu seharusnya membuat kita lebih berani mengabarkan Injil. Ya, sebab apa? To die is gain. Di dalam Filipi 1:21. Dan kalau kita menderita sengsara karena nama Kristus, pertama dapat pahala luar biasa, kedua we will reign with Christ ya. Akan ada promosi yang luar biasa. Kita tahu bagaimana justru ketika dia dipenjara di Rom, bahkan istri daripada Kaisar Nero yang sadis dan ya memang maniak itu diselamatkan. Dan juga saudaraku, para tentara yang pasti pasukan khusus itu bertobat. Saya pernah pergi ke Rome dan saya minta kepada guide, dalam hal ini Dr. Samuel Doktorian. Saya mau ketemu penjaranya Paulus yang jadi kapel, yang jadi gereja. Dan di sana ada sebuah tonggak yang dulunya ada rantai untuk memenjarakan Rasul Paulus tangan dan kakinya. Tapi di situ ada sebuah plakat. 2 orang tentara, kalau lihat topinya itu perwira, saudaraku, bukan topi biasa ya, ketopongnya itu yang ada bulunya itu, sedang berlutut dan karena tidak ada air ya dibaptis ya, karena itu tahulah saudara ya. Dan mereka mengaku percaya, bahkan saudara anggota keluarga Kaisar bertobat. Apa yang aniaya kita alami adalah untuk kemajuan Injil dan membuat berani orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup saya berapa kali berulang-ulang ancaman demi ancaman, fitnah demi fitnah datang kepada alamat saya. Tetapi I praise the Lord, ketika orang melihat kita tidak takut, kita tidak gentar, tapi diberi keberanian untuk menghadapi, maka orang-orang lain terinspirasi untuk juga berani memberitakan nama Kristus tanpa tedeng aling-aling. Paresia, boldness to speak, ya, tanpa reservation, tanpa takut menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana orang nanti tersinggung? Beritakan nama Kristus, baik atau tidak baik waktunya. Dunia ini sangat benci kepada Allah kita dan kepada Mesias kita, pada Tuhan kita. Tetapi kalau kita tidak memberitakan, kata Rasul Paulus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil Kerajaan. Haleluya. Karena itu semua saudara, akhir bulan ini jangan kerajinanmu kendor, tetap berapi-api, layani Tuhan and bold as lion. Paresia, bicara dengan terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa perumpamaan, tanpa sindiran, beritakan dengan berani. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus baik, amin. Hadiratnya senantiasa melihara kita. Tuhan Yesus kasihnya sempurna dalam kita. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Engkau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau yang melihara kami sempurna Bapa. Pernyataan-Mu sempurna dalam kami Tuhan Yesus. Kasih anugerah-Mu tidak pernah lepaskan kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini kami muji Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami membawa penyembahan kami, hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang kami hormati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya
Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami telah lihat perbuatan-Mu yang besar. Kau Raja kami, Kau Tuhan yang berkuasa. Yes Lord, Your presence is heaven to me. Your presence, Lord, Your presence is heaven to me. Your presence, Lord, Your presence is heaven to me. Amen. Your presence, Your presence is heaven to me. So we sing it, Lord Jesus, Lord Jesus. Your presence is heaven to me. Lord Jesus, Lord Jesus. Your presence, Your presence, Your presence, Lord. Lord Jesus, Lord Jesus. Your presence, heaven to me. Lord Jesus, Jesus. Your presence, mari jemaat nyanyikan Lord Jesus, Lord Jesus. Amen. Your presence, Lord. Lord Jesus, Your presence, Your presence, Your presence, Lord Jesus, Lord Jesus. Your presence is heaven to me, Lord Jesus, Jesus. Your presence, Lord, Lord Jesus, Lord Jesus. Your presence is heaven to me, Lord Jesus, Lord Jesus. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Kemuliaan bagi Raja kita. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan kita baik, Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besar kebaikanmu, hidupku di
hidupku. Kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yeah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Thanks God. Kau nyembah Engkau Yesus.
Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Yesus, hanya Yesus kami sembah. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Pagi hari ini saya percaya ada rahmat yang baru yang tersedia buat kita untuk kita nikmati, yaitu berita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati udara yang segar, kami boleh menikmati nafas yang Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan, anugerah daripada Engkau. Terlebih kami sungguh bersuka cita dan harus mengucap syukur oleh karena kami masih boleh punya kesempatan untuk kami bisa bersekutu, untuk kami bisa mendengarkan sabdamu, untuk kami bisa beroleh rema baru dalam kehidupan, untuk hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa, semua firman yang akan disampaikan hamba-Mu terfasilitasi Tuhan. Hamba tidak mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu, hanya firman yang kusampaikan Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Semua jemaat-Mu dimanapun berada yang siap mendengar, akan punya hati, akan punya pikiran yang fokus untuk dengar firman-Mu supaya mendapat rema baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai pada minggu terakhir di mana kita belajar mengenai boldness atau keberanian. Ya, sudah ada banyak sekali contoh yang kita pelajari selama minggu-minggu yang lalu. Ya, seperti berani melakukan kebenaran meskipun di tengah ketidakbenaran. Bapak Ibu bisa melihat contoh dari Daniel. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, ya, dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Ya, kita tahu bahwa Daniel termasuk orang yang atau orang-orang yang dibuang yang sampai kepada kerajaan Babel. Ya, Babel itu gambaran dari dewa-dewa karena semua di situ isinya dewa-dewa. Sudah pasti bahwa anggur dan minuman yang diminum dengan raja adalah minuman yang juga dipersembahkan untuk raja. Jadi dia memberanikan dirinya meminta kepada pemimpin pegawai sana itu supaya dia tidak menajiskan dirinya. Ya kan? Dia berani melakukan meskipun di tengah ketidakbenaran. Ada banyak ketidakbenaran yang terjadi di tengah-tengah bangsa Babylon, dan saya percaya bangsa ini semuanya nggak benar. Kenapa? Karena bangsa ini menyembah dewa-dewa. Ya. Lalu kalau kita loncat ke dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 kita ketemu lagi ya bahwa kawan-kawan Daniel yaitu Sadrak, Mesak, Abednego yang mana mereka adalah Asaria, Hanaya, dan Misael, ya. Mereka juga orang-orang buangan sama seperti Daniel yang ditempatkan di kerajaan Babilonia bersama dengan Raja Nebukadnezar. Orang-orang di sekitarnya itu nggak seneng dengan apa yang mereka lakukan. Sampai mereka bikin suatu ya seperti sayembara, tapi disahkan oleh raja. Barang siapa mereka mendirikan patung besar, dan barang siapa ketika pada saatnya mereka harus menyembah dan tidak menyembah, maka akan dimasukkan dalam dapur api. Dikatakan dalam Daniel pasal 3, dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya lagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya, ini keren Bapak Ibu. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu, tangan siapa? Tangan Raja Nebukadnezar, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi sebuah sikap itu perlu dilakukan dengan berani. Meskipun ada yang namanya di tengah-tengah ketidakbenaran. Kita pun mengalami hal-hal seperti itu kan. Kita hidup di tengah-tengah bangsa yang juga banyak ketidakbenaran. Tapi beranikah kita punya sikap seperti itu? Tidak menajiskan diri dengan ya ada paling mudah sekarang kita hidup di dunia gadget, betul nggak? Itu iklan-iklan yang lewat itu kan nggak semuanya kudus. Berani nggak kita bilang skip aja, skip aja, skip aja? Perlu keberanian untuk melakukan hal itu. Atau berani, yang kedua kita berani nggak melakukan kebenaran meskipun ada kesempatan berbuat tidak benar. Nah, ini dari kecil kita sering ya seperti kita sering dengar gini, oh
kita kan cuma curi dikit-dikit, bohong dikit-dikit, gitu. Ya kan? Kalau bohong dikit itu kan bukan bohong, bukan dosa. Ya, berani nggak kita berkata enggak? Contoh yang paling sesuai dengan hal ini, itu adalah 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 7. Ya, yang mana waktu itu Daud punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk hal ini. Ya, yaitu ketika waktu itu Saul mau buang hajat. Orang kalau buang hajat itu kan fokusnya cuma satu tujuan, Bapak Ibu. Saya percaya kenapa sih ada kamar yang sangat spesial itu yang kita sebut kamar kecil. Ya, karena orang kalau mau buang hajat itu perlu tempat yang private begitu kan. Kan nggak enak rasanya kalau lagi mau buang hajat tuh diganggu atau apapun begitu. Makanya kita butuh ruang yang private. Nah, waktu itu Raja Saul masuk ke dalam gua, itu ruang private. Ya, di tengah-tengah keprivatannya itu ada Daud dan anak buahnya di belakangnya itu. Aduh, Daud punya kesempatan banyak sekali untuk melakukan itu. Tinggal dengan satu kali tarik pedang dan selesai, masalah selesai. Dia nggak akan dikejar-kejar lagi. Tapi ayat ini sungguh luar biasa. Ya, Daud bisa berkata gini, ya, anak buahnya bilang kepada Daud, bilang gini, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku, kata Tuhan itu maksudnya ya, menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Jawaban Daud lebih keren ini. Maka bangunlah Daud dan memotong punca Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, dijauhkanlah, ya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Ada kesempatan di depan mata kita. Ya, minggu lalu saya ngajar di Roket, saya ngajarkan ilustrasinya mudah. Dan adik-adik merespon dengan benar, ilustrasinya mudah. Ada dompet papa terbuka di atas meja. Papa nggak ada, mama nggak ada. Cuma dompet sendirian terbuka. Berani nggak kita pegang dompet dan masukkan di laci dan tutup tanpa mengambil? Ya. Kesempatan ada, tersedia. Nah, waktu saya tanya sama adik-adik saya di Roket begitu, kesempatan ada, tersedia. Yo, menggiurkan sih, Kak. Kakak pernah melakukan gitu? Maksudnya saya, ya, saya mau jujur pada saudara, saya pernah melakukan itu. Ya enggak? Nah, tapi ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, sekarang berani nggak kita melakukan hal yang sama? Sama seperti ketika admin, ya, seorang admin, kalau kita dengar kata korupsi itu nggak usah besar-besar, kita cuma menambahkan 1 nol aja. Atau kita sepertinya kita tidak melakukan apa-apa, kita cuma memindahkan koma dari sini 1 digit di depan, itu sudah korupsi. Ya kan? Berani nggak kita melakukan, bukan korupsi yang kita lakukan, tapi koreksi yang kita lakukan. Ya. Melakukan kebenaran meskipun ada kesempatan berbuat tidak benar. Ya. Atau berani nggak kita melakukan kebenaran meskipun kita dalam tekanan. Ya. Melakukan kebenaran meskipun kita dalam tekanan. Contoh yang paling sesuai saya cari di Alkitab itu adalah kisah tentang Ayub. Dia melakukan kebenaran meskipun dalam tekanan. Aduh, tekanan Ayub tuh banyak sekali, saudara. Ya, sudah kehilangan harta. Mungkin orang kehilangan harta nggak stres lah. Ya, karena masih ada keluarga, masih ada yang dukung. Ayub udah kehilangan semuanya. Dan saya pikir dulu mungkin kalau ada rumah sakit jiwa, Ayub orang pertama yang masuk dalam situ. Bisa gila orang ini. Dia kehilangan semuanya dalam kehidupannya. Ya, dalam kehidupannya dia kehilangan semua hal. Nggak ada yang tersisa dalam Ayub. Harta hilang, keluarga nggak ada, istri suruh dia ngutukin orang yang paling dekat sama Ayub. Itu suruh dia, udah kutukin aja lah Tuhan.
nggak ada yang benar dari Tuhan, buktinya kamu sekarang jadi apa? Ya, bahkan tekanan itu nggak sampai di situ. Orang-orang yang harusnya menjadi penopang dia, sahabat dia yang hari-hari ngopi bareng, hari-hari jalan bareng, hangout bareng. Biasanya kalau senang-senang tuh, ada di mana-mana tuh teman-teman banyak. Tapi ketika dalam kesesakan, ya, dia membelokkan kebenaran itu dari Ayub, ya, membawa Ayub keluar daripada sudahlah, nggak usah kamu ikutin lagi itu. Ya. Nah, ini salah satu contoh berani. Ayub dengan berani dia bilang, aku nggak mau percaya engkau, aku nggak mau ikut engkau. Ya, kalau saudara baca dalam Ayub dari pasal 1, dari mulai Tuhan ambil sampai pada pasal yang ke-40, dia tetap bergumul dengan semua hal di sekitar dia. Dia bukan cuma kehilangan harta, saya tadi katakan, bukan cuma kehilangan harta, keluarga, dia jadi sakit. Ya, orang hidup di zaman Ayub, ya, zaman itu belum ada rumah sakit kayak sekarang, Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang sakitnya seperti Ayub itu, ya, dia akan diasingkan. Ya, kita tahu dari Alkitab kan bahwa ketika orang ada penyakit lepra, kusta, itu langsung diasingkan. Kenapa? Salah satu jawabannya karena belum ada obatnya. Yang kedua adalah mungkin karena bisa takut menular kepada orang lain. Ya, hidup di dalam pengasingan tuh nggak enak. Ya, kita dengar teman-teman aja yang diasingkan 7 hari, yang diasingkan 14 hari, yang kita kenal dengan namanya isolasi mandiri, nggak enak, Bapak Ibu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Zaman sekarang masih lumayan, masih ada. Yang penting ada charger aja, aman sudah. Dan ada paket data. Ya, orang bisa nggak ngerasa terasing kalau zaman sekarang. Tapi tetap aja, namanya diisolasi mandiri tuh nggak enak, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak pernah mengalami isolasi mandiri seperti yang diasingkan itu. Tapi saya ngalami. Kayaknya waktu kita jalan mulai di blok-blok, waktu awal-awal kita di lockdown tuh, menggemaskan banget. Aduh, kita ini sengeri apa sih? Sampai kita diisolasi sedemikian. Kita nggak boleh deket sama orang, kita nggak boleh ketemu sama orang, bahkan kita mau jalan-jalan kemana-mana, nggak bisa. Waktu kita lockdown pertama kali, awal-awal 2020 itu. Ya. Belum lagi waktu itu terus kita nggak bisa belanja. Ya kan? Mall ditutup, minimarket ditutup. Kita kalau mau belanja mesti pakai mesti pakai gadget, mesti pesen dulu by WhatsApp, nanti diantar gitu. Kayaknya hidup kita kok terbatas sekali gitu kan. Itu yang dialami sama Ayub. Ya, yang Ayub mengalami semua hal itu, dia dikucilkan oleh teman-teman, dia dijauhkan. Tapi coba, yang Ayub lakukan dengan berani, dia katakan, aku tetap percaya sama Tuhan. Ayub 42 ayat yang terkenal. Ya. Ayub 42 dia katakan gini, dulu ya, aku mendengar tentang engkau dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya. Jadi dengan berani Ayub keluar dari tekanan itu. Dan kita tahu bahwa Ayub pasal terakhir ini membuktikan bahwa Ayub diberkati kembali. Jadi semua hal ini, ya, semua hal yang kita pelajari ini adalah tentang kita. Siapa sih diri kita sendiri? Kita, ya, Kejadian 1:26 bilang bahwa Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambaran Allah. Bahwa kita punya sifat keilahian dalam kehidupan kita. Kita lahir dengan sifat keilahian. Itu sebabnya hal-hal yang berani itu harusnya melekat sama kita. Menjadi sifat nature daripada kita, Bapak Ibu. Ya, tapi hari ini karena ini minggu terakhir, saya lagi nggak bahas tentang ini. Ayo kita belajar dari satu rasul dalam terjemahan Perjanjian Baru, satu rasul yang yaitu Rasul Paulus, ya. Dia bukan orang sembarang, dia orang non Yahudi, tapi menjadi salah satu rasul kita. Dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang pertama,
Itu ya, surat Paulus bilang begini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu pelan-pelan. Oke? Itulah sebabnya Paulus, orang yang dipenjara karena Kristus Yesus, untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ya, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ya, Bapak Ibu perlu baca di ayat-ayat yang sebelumnya, di Wahyu pasal 1, pasal 2. Ya. Apabila kamu membaca, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan dahulu telah diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam Roh Kudus kepada rasul-rasul dan kepada nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya, kepadaku yang paling hina dari antara segala orang kudus. Ya, sampai di sini Paulus menggambarkan bahwa dirinya sudah memberitakan kepada orang-orang non-Yahudi, ya, tentang pemberitaan kasih karunia. Dalam hal ini dia juga menganggap bahwa dia ini orang yang paling sebenarnya nggak layak untuk dianggap sebagai orang-orang kudus. Ya, dikatakan kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 12, dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ayat 13, ini penekanannya. Sebab itu aku minta, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Bapak Ibu boleh garis bawahin itu. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Jadi dari semua yang tersirat dari apa yang kita baca ini Bapak Ibu, bahwa Paulus itu mengajar di kemana-mana dengan berani menyatakan kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Jadi yang sama sekali nggak tahu tentang rahasia kemuliaan kekayaan Kristus. Dia menyatakannya itu. Ya, penuh dengan keberanian. Ya, dikatakan bahwa sebab itu aku minta di dalam Dia, perhatikan ini, di dalam Dia kita beroleh keberanian. Ya, karena Kristus itu adalah pengantara yang mengkonekkan kita dengan pencipta kita. Saya tadi katakan bahwa Kejadian 1:26 itu kita diciptakan dengan segambar dan serupa. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan bahwa not physically, jadi bukan secara fisik kita serupa dengan Tuhan, tapi kepada spiritual dan nature, God's nature. Jadi kepada roh dan sifat-sifat ilahi. Jadi kita ini ciptaan Tuhan yang punya sifat-sifat ilahi. Nah, salah satu sifat keilahian Tuhan adalah berani. Ya, Yesus itu adalah panglima bala tentara, jadi dia berjalan di depan. Jadi kalau kita di dalam Dia, kita punya keberanian jalan masuk untuk kepada Allah. Allah yang mana yang kita pelajari itu yang punya berbagai ragam hikmat dan punya kekayaan dan segala hal yang tersembunyi, segala hikmat itu. Dan untuk sampai kepada situ, Paulus lagi bilang, ya, butuh yang disebut keberanian yang cuma ada di dalam Dia.
waktu saya baca ayat ini gini loh. Jadi saya gambarkan begini Bapak Ibu, bahwa untuk sampai kepada Tuhan untuk sampai kepada Allah yang kekasih kita itu kita perlu keberanian. Itu sebabnya saya kok waktu saya ngerenungkan, iya ya, kita kalau jatuh cinta, kita perlu keberanian untuk menyatakannya. Ya kan? Di balik semua intimidasi, takut ditolak, takut di-reject, apalah. Itu kan diterima enggak ya, mau enggak ya dia ya gitu. Tapi kan semua hal itu butuh keberanian untuk menyatakannya. Dan kalau kita enggak berani, pasti cintanya enggak nyampe. Ya. Sama dengan ini. Jadi waktu kita ada di dalam Yesus, kita punya keberanian untuk jalan masuk kita kepada Allah yang adalah kekasih kita. Jadi jalan masuknya melalui apa? Melalui Yesus. Ya. Kita beroleh keberanian untuk sampai kepada Allah. Nah, di dalam Allah itu semua halnya ada. Yang disebut Pak Paulus adalah kemuliaanmu. Jadi sampai pada hari ini kita sudah belajar banyak sekali mengenai keberanian, saudara. Ya, dimulai dari Paulus dan Barnabas berdiri di hadapan orang, tinggal lebih lama mengajar dengan berani dan percaya diri, dan seterusnya. Minggu lalu kita belajar bahwa kecintaan atau cinta mati kita itu kepada Tuhan membuat kita berani menyatakan. Ya. Berani menyatakan, kita perlu cinta mati dulu sama Tuhan. Ya. Gambaran paling sederhana dan paling cocok keberanian itu adalah ketika kita jatuh cinta. Itu sebabnya mengapa hari ini saya cuma mau punya satu statement aja. Berani nggak kita sih jatuh cinta dan menyatakan isi hati kita kepada Tuhan? Ya, saya belum sampai kepada pengajaran Pak Pastor Herald minggu lalu bahwa kita harus cinta mati. Ya, tapi saya lagi mau ngajak Bapak Ibu saudara sekalian, berani nggak kita jatuh cinta? Berani nggak kita nyatakan cinta kepada Tuhan? Itu dulu. Kalau kita berani menyatakan cinta kita kepada Tuhan, kalau kita berani mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan, selanjutnya kita akan melihat hal-hal yang tersembunyi dari kekasih kita. Selanjutnya kita akan melihat hal-hal yang menarik dari kekasih kita. Selanjutnya kita akan menikmati hal-hal yang bisa kita nikmati sebagai sepasang kekasih. Tapi dimulai dari mana? Dimulai dari berani nggak kita menyatakan cinta kita dulu? Berani nggak kita mengungkapkannya? Ya, berani menyatakan cinta dulu sama Tuhan, sama Yesus. Setelah itu, selanjutnya semuanya itu akan mengikuti. Saya percaya kok, kita semua pernah jatuh cinta. Ya, untuk yang dewasa pernah jatuh cinta, yang anak-anak belum boleh. Ya, nanti pada saatnya kita akan menikmati semua jatuh cinta. Nanti waktu sudah jatuh cinta dan kita sudah yakin, oh ini pacarku, ini kekasihku, nah, baru kita bisa menikmati hal-hal yang ada di dalamnya, di dalam cinta kita itu. Ya, tapi kalau kita nggak berani, ya orang zaman sekarang saya nggak ngerti istilah arti sesungguhnya daripada itu, tapi orang-orang bilang ya termasuk penakut lah. Gitu. Musuh daripada pemberani itu adalah penakut. Ya, ayat 13 di dalam dia kita beroleh keberanian. Kita perlu menyatakan cinta kita dengan Tuhan supaya semua isi kemuliaan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, beroleh jalan masuk kepada Allah. Allah itu sumber, semuanya berasal dari Allah. Percayalah Bapak Ibu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, ya, semua itu berasal dari Allah. Dia yang menciptakan semuanya itu. Dan untuk memperoleh semua itu, saudara perlu jalan masuk. Ya. Kita perlu menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Karena di dalam Kristus ada keberanian untuk ketemu dengan Tuhan. Kristus ada di dalam dunia ini untuk menjadi pengantara buat kita. Yang setuju bilang amin.
Mari Bapak Ibu kita persiapkan roti dan anggur untuk mengaminkan dan memeteraikan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, pagi hari ini, saudara. Mari kita angkat roti. Kita melakukan ini karena 3 hal. Pertama, aku telah disalib bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga dia pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah engkau benar-benar percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah benar-benar tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya. Mari kita angkat cawan tangan kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Inilah meterai perjanjian baru. Adakah engkau juga benar-benar percaya bahwa cawan yang kita angkat tinggi dari kepala kita adalah benar-benar darah Kristus? Mari minum dengan percaya. Bapak Ibu boleh letakkan perlahan. Dan mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kami dengar akan menjadikan rema bagi kami. Biarlah hati kami punya segala keberanian untuk kami melakukan, menyatakan, sekalipun kami dalam tekanan, sekalipun ada kesempatan untuk berbuat tidak benar, sekalipun ada hal-hal yang di sekitar kami yang membuat kami melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi kami punya sikap, kami punya tindakan yang baik, yang benar, yang berani untuk menyatakan aku berkata tidak pada dosa, aku berkata tidak pada kebohongan, aku berkata tidak pada apapun yang tidak diizinkan oleh firman Tuhan. Aku mau berkata tidak untuk semua hal, Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku cuma mau berkata ya untuk firman-Mu. Aku mau berkata amin untuk semua hal yang mana Tuhan bersabda. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan keberanian atas hidup kami. Karena kami hidup di dalam Engkau dan kami diciptakan sesuai dengan gambaran-Mu, yang mana kami punya sifat-sifat keilahian, yaitu sifat-sifat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berani menyatakannya, Tuhan Yesus berani berkata tidak, berani menolak. Waktu iblis menawarkan dunia sekalipun, Tuhan berkata tidak. Manusia hidup hanya oleh firman. Sebab firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua yang akan mengikis, melawan musuh dan juga melawan kedagingan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami mau sepakat Tuhan, mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Shalom atas Indonesia. Kami lepaskan berkat-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami mau lepaskan hikmat-Mu atas Indonesia. Semua orang-orang, semua penguasa-penguasa yang ada di Indonesia, itu Bapak Presiden, Wakil, dan semua kabinet pemerintahannya diberkati Tuhan dengan takut akan Tuhan dan memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan dan dengan hikmat-Mu, supaya pembangunan itu merata di segala bidang, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami tercinta Balikpapan. Terjadi urbanisasi, banyak sekali orang yang pindah ke Balikpapan Tuhan, karena ada pembangunan ibu kota negara yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang-orang ini akan berinvestasi secara benar dan baik Tuhan.
Bukan orang-orang yang datang ke Balikpapan, bukan orang-orang yang rakus, orang-orang yang cuma mementingkan diri sendiri, bukan cuma orang-orang yang mau mengambil keuntungan untuk diri sendiri, tapi benar-benar menaruh skillnya yang dimiliki, menaruh investasi yang benar untuk membangun kota Balikpapan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kota ini lahir dengan damai, tentram, cinta, dan semua yang hidup di kota ini penuh dengan cinta damai, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga mau meletakkan itu semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan ada di kota Balikpapan dan kemuliaan Tuhan ada di kota Balikpapan. Kami berdoa juga untuk Rock Nusantara, Tuhan. Ya. Kami membangun sebuah tempat yang dinamakan Rock Nusantara. Kami percaya Tuhan dari tempat ini Tuhan, dari bangunan ini Tuhan, akan ada kemuliaan Tuhan, akan ada banyak orang diperlengkapi, akan ada banyak orang diutus untuk memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kami percaya juga, kami membangun dengan sukacita, kami membangun dengan percaya bahwa semua kebutuhan akan terpenuhi Tuhan. Orang-orang yang tepat, bukan Engkau akan kirim, juga material-material yang terbaik Engkau akan kirim Tuhan untuk kami pakai untuk membangun Rock Nusantara. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami mau memberikan persembahan, kami percaya Tuhan, kami memberi bukan karena Engkau kekurangan, tapi kami memberi karena kami cinta akan Engkau. Bukti keberanian kami Tuhan, kami mau beri yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan sekarang kami akan terima berkat-Mu, adalah kehendak Tuhan Kau semakin naik dengan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, diberkati keluar masuk-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari genggam kedua tangan kita, dan perkatakan berkat atas tangan kita. Katakan, apa saja yang Kau kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang Kau kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang Kau kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkat Tuhan di tangan kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.